Saya, Aulia Rahma, dengan NIM 20240021, yang terhormat kepada Bapak Ari Nur Hadiansyah, MPD. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tugas video kelompok yang membahas tentang anti korupsi. Tentang kasus-kasus korupsi. Sepanjang 2024 menunjukkan betapa luasnya praktik korupsi di berbagai sektor, mulai dari politik, perdagangan, pertambangan, hingga sistem peradilan. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dugaan keterlibatan dalam suap terhadap komisioner KPU terkait kasus Harun Masiku. 2. Tom Lembang, ex-menteri perdagangan, ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi impor gula. Meski ada dugaan kasus bermotif politik, kasus korupsi timah menyebabkan kerugian negara 300 triliun dengan lebih dari 20 tersangka, termasuk pengusaha Harvey Moisey yang divonis 6,5 tahun penjara. Dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia dan OJK memicu penggeledahan oleh KPK, menyoroti perlunya transparan dalam pengelolaan dana publik. Kasus suap 3 hakim PM Surabaya dan mantan pejabat sistem peradilan dan penemuan uang 920 miliar dan emas batangan. Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menegaskan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia dan upaya pemberantasan. Baik, tugas yang kedua, membuat poster tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rejman Wedyadiningrat dan beranggota 67 orang. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan merumuskan dasar negara Indonesia. Kedua, sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para anggota BPUPKI menyampaikan pendapat dan usulan mengurai dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, pidato Soekarno, dan kemudian dikenal sebagai Pancasila. Terus yang ketiga, pembentukan Panitia 9. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuknya Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan lebih lanjut mengenai dasar negara Indonesia. Panitia 9 mengharapkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila yang sedikit berbeda dengan rumusan Soekarno. Baik, nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada berapa versi teks Pancasila? Ternyata sebelum Pancasila yang dikenal sekarang ditetapkan secara resmi, ada 3 versi rumusan Pancasila. 1. Rumusan 1 Juni 1945 diajukan oleh I.R. Soekarno saat sidang BPUPKI, berisi 5 sila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menyebut bisa disingkat menjadi Trisila, bahkan Ekasila, yaitu gotong royong. Ini masih bersifat usulan pribadi, belum resmi. 2. Rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 disusun oleh Panitia 9, tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya. Ini adalah kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis. 3. Rumusan final 18 Agustus 1945 ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya supaya lebih netral dan tidak memihak agama tertentu agar bisa diterima semua golongan, terutama dari Indonesia Timur yang banyak beragama Kristen dan Katolik. Tujuan utamanya menjaga persatuan dan toleransi di Indonesia. Jadi ada 3 versi rumusan Pancasila. Yang pertama 1 Juni 1945, kedua Piagam Jakarta 22 Juni 1945, versi final 18 Agustus 1945. Perbedaan utamanya ada pada sila pertama. Semangat toleransi dan persatuan membuat rumusan final diterima oleh tugas selanjutnya, cari nilai-nilai keislaman dari 5 sila Pancasila. Nilai-nilai keislaman Pancasila dapat ditemukan dalam setiap sila karena Pancasila sendiri disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman dalam sila kelima. 1. Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan konsep tauhid dan Islam, yaitu keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Islam mengajarkan kewajiban beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di Quran surat Al-Ikhlas 1-4. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Quran surat An-Nisa 135. Konsep ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia sejarah dengan ajaran Islam termasuk tentang kasih sayang dan adab mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, persatuan Indonesia. Konsep ukhuwah
Islam mengajarkan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal, bukan untuk berselisih. Quran Surat Al-Hujurat 13. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Prinsip syura musyawarah dalam Islam mengajarkan pengambilan keputusan secara bijaksana dan demokratif. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep Islam mengajarkan zakat dan sedekah sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Baik, soal yang kedua, tanyakan kepada lembaga pendidikan yang terdekat mengenai ideologi yayasan yang menggunakan ideologi apa gitu ya. Yayasan R.A. Babu Salam di Komplek Gria Serdang Indah, Serang, Banten, menanamkan ideologi lembaga pendidikan menjadi keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan utama, sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam, mendorong sikap toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragam, menekankan pentingnya toleransi dan kebersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem etika. Sistem etika adalah cara atau aturan yang membantu kita membentuk mana yang benar dan salah dalam bertindak. Bayangan sistem etika itu seperti kompas moral yang membimbing kita untuk bersikap jujur, tidak menyakiti orang lain, dan melakukan hal yang baik sesuai nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. Contohnya, kalau kamu lihat dompet jatuh di jalan, sistem etika akan mengingatkan kamu untuk mengembalikannya ke pemiliknya, bukan mengambil isinya. Terus yang kedua, misalnya saat ada teman sedih, sistem etika membuat kamu memilih untuk menghiburnya, bukan malah menertawakannya. Kenapa sistem etika itu penting? Karena dengan sistem etika, hidup jadi lebih tertib, hubungan antar manusia jadi lebih baik, kita bisa membedakan mana tindakan yang baik. Di saya, video presentasi dari 1 semester, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dan materi yang kurang dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.